rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Kyai Haji Toha Abrori selaku pengasuh Pondok Pesantren Khazinatul Abror dari Bojonegoro, Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Liman Benawi, Bapak Nyono Rahadi. Yang kami hormati Abi Ridwan Abadi selaku pengasuh Pondok Usman. Yang kami hormati Bapak, Ibu, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta para tamu undangan dari perwakilan Majelis Taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Hikmah Dusun 1 Liman Benawi dalam memperingati acara Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, selawat beriringkan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, kami sebagai pembawa acara, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan acara pengajian. Yang kedua, pelafalan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syahla Tarita Audi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti, yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Kyai Haji Toha Abrori selaku pengasuh Pondok Pesantren Khazinatul Abror, Bojonegoro, Jawa Timur. Yang terakhir, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Toha Abrori. Demikianlah susunan acara pengajian pada malam hari ini. Untuk mengawali acara, mari kita buka bersama-sama dengan membaca lafal basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Syahla Talita Aurin. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani inna ghufira lahu qabla an yahtaliqa. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulullah karim. Kepada Ustaz Ridwan Al-Badi yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus kepada saudara saya yang baru ketemu malam ini, Kiai Haji sekaligus Ustaz Toha Abrori beserta rombongan dari Surabaya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak saya sangka-sangka pada malam hari ini juga saya ketemu saudara saya pesantren dengan saya, satu kiai dengan saya, yaitu beliau Kiai Sultan Niam dan Haji Sucipto dari Desa Mulyasari, Pasir Sakti, Lampung Timur. Juga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari jauh Lampung Timur hadir di sini di tengah kita untuk mengikuti dan meramaikan sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sesepuh, bini sepuh dan pepunden yang kau hormati, sumrambah kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, Rismawan dan Rismawati yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Hikmah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan selamat, tiada halang suatu apapun. Salawat dan salam mari kita sambungkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nabikan
Syafa'na malaki yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selamat datang kepada Bapak Balkampung dan jajarannya. Belum saya. Kepada rekan-rekan panitia juga yang insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili teman-teman dari panitia peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Masjid Al-Hikmah ini atas kerjasama seluruh panitia yang terlibat di dalamnya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Nuwun sewu kepada hadirin sekalian dan saya terima kasih atas kehadirannya. Namun demikian kami mohon maaf, mungkin kehadiran jenengan saya selaku panitia tidak bisa memberikan pelayanan yang baik tempat duduk dan lain sebagainya. Itulah kekuatan kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Di sini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita adakan walaupun tidak tepat tanggal dan bulannya. Yang penting di dalam tema tersebut kita sebagai umat Rasulullah SAW sesuai dengan temanya yaitu kita akan mengikuti apa yang disarankan oleh beliau Rasulullah SAW, baik sifat dan akhlak. Dan di sini kami panitia sengaja menghadirkan beliau Kiai Haji Thoha Abrori dari jauh. Ben ngerti keadaan Lampung tuh kaya apa? Ngertine wong Surabaya Lampung niku sangar. Tidak seperti itu ternyata. Jadi guyonan karo Pak Yai tadi ya rada katek. Nyenengne jebule wong nyenengne gambar karo wong ramodo. Gambare kok narji ya. Gambar kan kaya narji. Wonge luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini bisa menyemangati kita semua dan bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada salah dan kurang dalam penyampaian saya, kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah wa bi zikri wa warzuqni fama ma ba'd. Insyaallah alhamdulillah wa syukurillah. Maha besar Allah yang telah bisa memberi kita hidayah sehingga bisa silaturahim. Yang saya hormati Pak Lurah dan juga jajaran yang sudah menyempatkan hadir. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh yang sudah hadir. Yang saya hormati para tamu undangan ini yang datang jauh-jauh, ada dari Bandar Lampung, ada dari Lampung Timur, Masya Allah sudah hadir ke sini. Dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah yang hadir hari ini, semoga Allah turunkan rahmat dan berkah di kampung kita. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memandu. Nah ini karena yang nanti akan ngisi adalah guru saya. Nah ini Ustaz Thoha ini, Kiai Thoha Abrori, ini beliau ini
guru saya yang banyak mengajarkan tentang ilmu, yang insya Allah ilmunya pun nanti akan ditularkan malam hari ini untuk kita semua. Ya, dan ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Kenapa beliau datang jauh-jauh dari Jawa, ya? Dan kita doakan semoga perjalanannya Allah catat sebagai amal ibadah terbaik, lancar berangkat dan juga sampai pulang dicatat sebagai ibadah terbaik. Nah, Yai, sebelum dimulai saya izin dulu, ini ada hadiah untuk anak-anak kita. Nah, mumpung ada Pak Lurah, ada Pak Yai, nanti kita kasih dulu hadiahnya. Nah, anak-anaknya Abi, mananya anak-anaknya Abi, suaranya nggak kedengeran? Ada di TPA masih ada? Masya Allah, oh masih. Jadi di sini ada santri yang ngaji di TPA itu kurang lebih sekitar hampir 200-an ya. Udah hampir 3 tahun ya, dari mulai yang pertama kali itu nyari 5 santri susah setengah mati sampai alhamdulillah hari ini sudah makmur dan memakmurkan masjid. Semoga ini nanti nyuwun doanya semoga menjadi generasi penerus terbaik di kampung ini ya, insyaallah. Ya semoga juga nanti bisa nyantri ke tempatnya Toha nanti di sana. Nah, ada program namanya Gerbang Surga ya, gerakan bangun subuh berjamaah bersama warga. Nah, bulan lalu kita sudah bagi sepeda. Masya Allah ya, siapa yang paling istiqomah sholat subuh dapat sepeda. Nah, sudah dibagi 3 sepeda. Yang bulan ini saya nggak ngomong kalau mau dibagi sepeda ya. Pengen tahu kira-kira sholat subuhnya itu istiqomahnya karena sepeda atau karena Allah. Dan Masya Allah ini ada santri-santri kita yang terus tetap istiqomah walaupun nggak dikasih tahu kalau mau dapat hadiah sepeda. Nah, jadi semoga buah keistiqomahannya ini menjadi penyemangat ya. Insya Allah. Untuk Ustadz dan Ustazah, nah ini kita punya 3 kelas ya. Kelas Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Al-Quran. Nah ini ada Ustazah Ferawati, ada Ustadz Toto dan satu lagi Ustazah Lisa ya. 3 kelas yang tahu siapa nanti yang akan dapat sepedanya. Nah nanti kita minta Pak Lurah dan juga Yai Toha nanti untuk memberikan sepedanya biar jadi berkah ya insya Allah. Silakan ayo maju. Nah ini karena Abi juga nggak tahu ini kira-kira siapa yang dapat sampai hari ini. Karena yang nyatetin absennya adalah Ustadz dan Ustazahnya. Mohon dipercepat agar waktunya tidak terlalu lama nanti. Nah, dibacakan saja. Mic-nya ada? Ya, di bawah aja. Yang tahu, yang menilai itu bukan Nabi, tapi yang tahu dan menilai terus saja. Sepeda langsung aja, yang lainnya belakangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bunda akan membacakan siapa santriwan dan santriwati yang istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid. Siap-siap. Yang pertama, kelas Al-Quran yang diajar oleh Bapak Toto Dwi Cahya, anak dari Bapak Subadi. Silakan Ananda Dwi Cahya untuk maju ke atas panggung. Ya, untuk yang kedua, Ananda Indra dari kelas Bunda Vera level 2. Dan yang ketiga, Ananda Aditya Valentino. Ya, segera ya nak ya. Ananda Aditya Valentino. Ustazah langsung ya, baiklah. Dibacakan semua sembari menunggu. Ya Bapak Ibu, tadi siang kita sudah melaksanakan lomba antar TPA dan malam ini akan kita bacakan para pemenangnya. Pemenang lomba azan, juara pertamanya dari TPA Hanifan Irza. Silakan Anda untuk maju ke depan. Juara kedua lomba azan dari TPA Usman Iman Benawi, Ananda Indra. Juara ketiga dari Rumah Quran, Ananda Rifai.
Rafai. Juara keempat dari TPA Nurul Amin, Sandi. Juara kelima TPA Usman Batanghari Ogan, Ananda Abdan. Ya, kepada Ananda, silakan untuk maju ke depan, ke depan panggung. Ya, kalau Ananda tidak hadir, silakan kepada wali santri atau ustazahnya untuk mewakili. Ini untuk yang lomba azan dan sepeda. Malam batang. Ini lek bangun dan kamera mana ya bunyi? Nah, di sini elek ya. Underfull kalau gitu. Ya, kepada Bapak Lurah diharapkan untuk memberikan hadiahnya. Ya, kepada Ananda Aditya Valentino, santri istiqomah sholat berjamaah. Dan yang kedua Ananda Dwi Cahya. Ananda Dwi Cahya. Dan yang ketiga kepada Ananda Indra. Selanjutnya, untuk yang lomba azan, kami perkenankan kepada Bapak Romli selaku pengurus masjid untuk menyerahkan hadiah lomba azan. Kepada beliau, kami persilahkan. Bapak Romli. Bapak Romli hadir. Iya, Bapak Romlinya lagi pakai sepatu boot ini. Ya, ini Bapak Romli sudah datang. Juara pertama lomba azan kepada Siapa sih ki? Bocor. Malah masuk-masuk. Ananda Irza. Irza. Ananda Irza. Tunjuk tangan walinya ya, Ananda Irza. Juara 1 lomba azan dari TPA Hanifan. Juara keduanya kepada Ananda Indra TPA Usman Liman Benawi. Juara 2. Yang ketiga kepada Ananda Rifai dari Rumah Quran. Tidak hadir perwakilannya? Tidak hadir. Kepada Ananda Sandi TPA Nurul Amin. Terima kasih kepada Ananda. Semoga anak-anak tetap istiqomah dalam sholatnya, terus berprestasi menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, sekian anak-anak dan yang mendapatkan hadiah. Selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Acara ini Pak Lurah murni swadaya dari masyarakat, Masya Allah. Semua saling bahu-membahu, seluruh elemen dari ketakmiran, dari Risma, ibu-ibu, semua saling bahu-membahu. Dan tadi malam saya menyaksikan sendiri sampai jam 12 malam masih pada lemburan menyiapkan acara ini. Maka apresiasi tepuk tangan yang sebesar-besarnya buat warga. Karena acara ini adalah acara warga untuk warga. Dan kalau ini dipertahankan, insya Allah desa berjaya.
Dan kalau desa berjaya, insya Allah Indonesia akan berjaya. Nah, maka kenapa kemajuan itu dimulai dari desa. Jadi saya sebagai warga desa Liman Benawi ikut bangga jadi bagian, insya Allah. Yai mohon berkah ilmunya. Kami semua di sini yang sudah lama sekali mungkin tidak mendengarkan nasihat-nasihat ya dari alim, dari ulama. Nah, mohon berkenan berbagi Yai untuk bekal kami, insya Allah. Karena sejatinya untuk ilmu ini kita mencari bekal. Jadi saya tidak akan berpanjang kata. Insya Allah waktu dan tempat saya persilahkan kepada Yai Toha Abrori. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira, amma ba'du. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin, sedayane para alim ulama, khususipun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Jasuki, alhamdulillah kerawuan Ustadz Suyati dari Tasikmalaya, kerawuan Ustadz Sultanul Ni'am saking Lampung Timur, Pak Lurah, sahabat seperjuangan Coach Ridwan Abadi, Bapak Ibu sedaya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Ana 6 perkara sing dirahasiakno Allah ing dalem 6 perkara liyane. Sing pertama kata maridho fi ta'ah. Yang pertama Allah merahasiakan ridhonya di dalam taat. Bapak Ibu, amal ibadah kesainan itu ada 2. Ada amal ibadah kesainan sing ketoke gede yang kelihatannya besar, koyo haji, umroh, sholat jamaah, baca Quran dan lain-lain. Itu amal ibadah yang kelihatannya besar. Ada amal ibadah kesainan sing ketingali remeh yang kelihatannya diremehkan, koyo njukuk watu neng tengah ratan, nek gak dijukuk nibakne wow, ngambil paku sak piturute. Walaupun kita ahli melakukan ibadah-ibadah yang kelihatannya besar, najan kula jenengan ahli nglakoni ibadah-ibadah sing ketoke gede, aja remehke ibadah-ibadah sing ketoke cilik. Sapa nyono ibadah sing ketoke cilik niku justru nyebabno ridhone Gusti. Ibu, najan jenengan ahli sholat jamaah, najan jenengan ahli maca Quran, tolong kalau ketemu tetangga, nek ketemu tonggo, tolong meh semong, tersenyumlah. Sapa nyono klebu swargane jenengan, klebu swargane jenengan niku mboten krana poso Senin Kemis, mboten krana salat jamaahe. Sapa nyono klebu swargane sampean niku sebab meseme. Tolong mangke jenengan mantuk undur, mangke pulang tulung dan senyum terus. Nek ketemu wong maksudnya, nek dewi ditambahno ning rumah sakit jiwa sampean. Saya pernah membaca satu hikayat. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal wafat, salah satu putranya ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Tanglet ya abi ma fa'alallahu bika. Bapak, apa yang diperbuat Allah terhadapmu? Diridhohu, aku diridhoina. Sebab nopo Bapak diridhoi? Sebab apa Bapak diridhoi? Apa sebab jihad? Apa sebab qiyamul lail? Apa sebab sholat jamaah? Sayyidina Umar bin Khattab tawakuf, beliau menjawab, nah, aku diridhoi Allah sebab aku pernah jalan-jalan neng tritise kutha Madinah.
Neng fikakil Madinah, neng tritise kota Madinah ketemu dengan anak kecil sing dolanan manuk emprit. Manuk emprit iku basa Bojonegoro. Nek bahasa Indonesia ini napa Pak ngriki Pak? Ya, burung pipit, burung pipit. Burung pipit manuk emprit niki ditaleni sikile. Digawe dulinan, digunakan mainan sama anak kecil ini. Kemudian diterbangkan. Nek wis dhuwur dibatek ceblok, ditarik jatuh, diterbangkan lagi, ditarik jatuh lagi. Melihat seperti itu, Sayyidina Umar bin Khattab teringat dawuh Kanjeng Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Welaso kabeh makhluk ning bumi, maka Allah dan penduduk langit semua akan berbelas kasih kepadamu. Sayyidina Umar bin Khattab nak dalem khalifah, burung pipitmu tak beline nak. Berapa khalifah? Satu danik cara mriki 10.000. Mboten khalifah kula pun kadung seneng. 2 danik nak 20.000, mboten khalifah kula pun kadung seneng. 10 danik nak 100.000, mboten khalifah kula pun kadung seneng. Ya sudah, kalau begitu tak beli mahal nak. Berapa khalifah? 1 dirham. 1 dirham itu kalau dirupiahkan senilai 2 gram emas. Jadi kalau kita baca kitab kuning, baca kitab buku-buku itu, kalau ada kata-kata dirham, itu setiap 1 dirham itu nilainya 2 gram emas. Bapak, sakniki sekarang ini 1 gram berapa Pak? Nggak pernah belikan ya. Nah, jajal coba ibu-ibu, 1 gram berapa Bu? Paham langsung 1 juta. Kalau 1 gram 1 juta berarti 2 gram berapa? 2 juta. Enggak khalifah, kula pun kadung seneng. Ya wis nah, tak beli paling mahal. Kalau niki mboten angsal, kalau nggak boleh nggak usah tak beli. Berapa khalifah? 1 dinar. 1 dinar itu senilai 4 gram emas. Jadi kalau 1 gramnya 1 juta, 4 gram berarti 4 juta. Anak kecil ngerti duit 4 juta pun mboten saged ngempet. Monggo khalifah jenengan tubas, jenengan beli. Uang 1 dinar dikasihkan anak kecil ini, burung pipit diterima sama Sayyidina Umar bin Khattab, talinya dilepas, kemudian burung ini diterbangkan. Gara-gara ngecul ke manuk emprit iku lho nak, gara-gara ngecul ke manuk emprit, semua amal ibadahku diterima oleh Allah. Salatku diterima, jihadku diterima, qiyamulailku diterima, semua diterima gara-gara wasilah ngecul ke manuk emprit. Jangan remehkan amal ibadah yang kelihatannya kecil. Siapa tahu amal yang kelihatannya kecil itu justru menyebabkan ridhonya Allah. Kalau Pak Lurah ingin praktek, monggo Pak Lurah. Kalau ada orang jualan burung sampan tebas mawon. Ini berapa biber kita ngoten nggih. Itu yang pertama. Allah merahasiakan ridhonya di dalam taat. Yang kedua, wa katamal ghadaba fil ma'asi. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat. Bapak Ibu, dosa itu juga ada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu seperti syirik, nyembah selain Allah, zina, mudamminul khamri, minum minuman keras, uququl walidain, berani kepada orang tua, dan lain-lain. Kalau pendapatnya Ibnu Abbas, pernah Sayyidina Ibnu Abbas ditanya, apa yang dinamakan dosa besar? Dosa besar itu dosa yang disebutkan oleh Al-Quran, itu dosa besar. Kalau dosa kecil itu berarti dosa yang tidak pernah disebutkan Al-Quran. Kalau dosa kecil contohnya apa Pak? Contohnya Pak? Oh, orang sini nggak pernah melakukan dosa ya kelihatannya. Ibu, dosa kecil contohnya apa? Dosa kecil. Ngerasani itu dosa besar Pak. Ada ayatnya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kamu jangan sekali-kali menggunjing saudaramu. Apakah kamu rela mau memakan bangkai daging saudaramu sendiri? Jadi riba itu ada ayatnya. Bahkan ada hadisnya. Rasulullah itu pernah menceritakan bahwa dulu Sayyidina Nabi Isa itu pernah jalan-jalan, ketemu dengan setan. Yang setan ini saat itu Nabi Isa mukasyafah, diperlihatkan sama Allah, setan ini berwujud manusia tapi membawa 2 cawan. Cara wong Jawa ning ngarani nggawa adah loro. Ning kene ana adah, ning kene ana adah. Ditanya sama Nabi Isa, "Hai iblis, itu apa yang ada di tangan kananmu?"
Oh itu madu. Untuk apa madu itu? Untuk saya oleskan kepada orang-orang yang menghibah ngerasani dulure. Jadi bu jenengan kok ngerasani dulure, itu langsung diosari madu karo setan. Saya. Jadi ngerasani kurasane enak, legi, nek garek diosari Pak. Yang satu apa? Yang satu ini cawan ini berisi debu untuk apa? Untuk diusapkan ke wajahnya anak yatim. Makanya anak yatim itu benerlah ketok salah, pinterlah ketok bodoh anak yatim. Karena apa? Di wajah anak yatim ada debunya setan. Tapi nek neng cangkeme wong ngrasani ono madune setan. Jadi bapakku nek bojone sampean ngrasani kandhani, "Bu, apa madune kok legimen?" Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan remehkan dosa walaupun kecil. Siapa tahu dosa kecil itu justru menyebabkan murkanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan dulu ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Sholatnya ahli, munajatnya ahli, tapi sayang dia benci sama kucing, Pak. Karena mungkin wayah cepet-cepetan cukup pindang cepet kucingnya. Penjuku pindang cepet kucingnya. Sehingga wanita ini marah sama kucing, kucingnya ditangkap, dimasukkan ke dalam kamar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Apa yang terjadi? Kucingnya mati. Gara-gara membunuh kucing dengan sengaja inilah menyebabkan semua amal ibadahnya ditolak sama Allah. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, ojo remeh ke keapian najan cilik. Nomor loro, ojo remeh ke dosa najan cilik. Nomor telu niki sing paling penting sing kula pengin garis bawahi. Wa katama awliya'ahu bainal ibad. Allah merahasiakan wali-walinya di antara hamba. Bapak Ibu, wali niku sinten? Wali niku kekasih Allah. Setiap desa itu ada wali, Pak Lurah. Di Liman Benawi ada walinya, ada. Siapa? Dirahasiakan sama Allah. Kenapa wali itu dirahasiakan? Agar kita tidak meremehkan setiap satu pun dari orang. Sapa nyono wong sing mbok remehke iku justru waline Allah. Setiap kampung ada wali, setiap kabupaten ada wali, setiap majelis taklim, majelis zikir seperti ini, di sini ada walinya, Pak. Di sini ada walinya. Sapa waline? Apa sing nyeklimik durung karuan? Apa sing ning ngarep iki ketoke urung karuan? Apa wong sing dimulyakno urung karuan? Ngene iki waline wong sing ning gurine son kae, kopenan kae sampean ora ngerti, Pak. Ketoke dheke madhepe rono ora ngrungokno ketoke tapi diresapi dalam hati, itu wali, Pak. Atau mungkin saat acara seperti ini ketoke nyumbangi akeh dhewe. Ketoke topenan, Pak, tapi dermawan, itu wali. Daripada kopiahan putih tapi medite ra kamprah. Bahasa ini medit paham jenengan. Jangankan wali Bapak Ibu, ada beberapa nabi yang disinyalir oleh Rasulullah masih hidup sampai hari ini. Nabi Isa, Nabi Ilyasa, Nabi Khidir. Itu beberapa nabi yang sampai hari ini masih hidup. Nabi Khidir itu biasanya kalau hari Sabtu itu suka di pinggir kali, di pinggir sungai. Tengeri enten sungai, Pak. Tengkung di sungai. Ngeri kok. Kono ono. Wah, nek ono kaline akeh, nabine yo akeh ketok iki, Pak. Maksudnya sering kesini. Nabi Khidir itu setiap hari Sabtu itu diceritakan sering di pinggir sungai. Mancing, ya mbok mek apa-apa lah kuno. Makanya ngapunten, orang sini kalau hari Sabtu ono wong ning pinggir kali kono kok dudu wong kene, hati-hati, Pak. Jangan salaman. Orang sini kok dudu. Iki kaya beden 1 dudu, beden 2 dudu, beden 3 dudu. Apa wong SP1 kono ya dudu. Siapa ini jangan salaman? Siapa tahu itu Nabi Khidir. Lah Nabi Khidir itu punya ciri khas. Jempol Nabi Khidir ini, Pak, nggak ada tulangnya. Jadi gembuk, gak ono balung. Jadi sampean kok ono wong dudu, nggak kenal sama sekali, ajak salaman, ajak musafahah, tapi rodok pitek nemen. Kok klotak, wah dudu lek iki. Kok dudu piye? Aku goleki sing ramuni klotak. Saya pernah diceritani Mbah, ini kejadian tahun 92 93.
Diceritani Mbak. Hatoha dalem Mbak. Kamu itu jangan sekali-kali jangan sekali-kali meremehkan orang. Karena kadang-kadang Allah itu memerintahkan Nabi Khidir untuk menguji orang yang di dalam hatinya ada sedikit noda kesombongan. Ada santri tanya, Nabi Khidir nopo tasik wonten Mbak Ije? Nabi Khidir itu jek urip. Usia Nabi Khidir hari ini itu 8.000 sekian tahun. Seperti saya ini, apakah bisa bertemu dengan Nabi Khidir, Mbak? Saged. Lah pripun carane? Sowana ning salah siji kiai di Pasuruan. Saat itu Mbah menceritakan ada satu kiai di Pasuruan yang Nabi Khidir sering ke sana. Sowan minta petunjuk rumahnya ini, namanya ini, datang ke sana minta petunjuk. Santri ini sowan. Mbah Yai napa leres Nabi Khidir sering mriki? Ya, Nabi Khidir sering ke sini. Apakah orang seperti saya ini bisa ketemu dengan Nabi Khidir, Mbah? Saya kepingin minta doa istijabahnya. Bisa nak, yang penting pikiranmu baik, hatimu bersih. Pikiranmu apik, hatimu resik. Lah pripun, Mbah? Carane kula kepingin didongakne Nabi Khidir. Lah, kebetulan iki rak besok hari Jumat, Nak, hari yang dimuliakan Allah. Ya, biasanya Nabi Khidir ke sini. Jadilah penerima tamu di rumahku, kata kiai ini. Nanti sewaktu-waktu Nabi Khidir bertamu, pas iku Nabi Khidir sampai tak kandani, iki lu nak Nabi Khidir mintalah doa. Sewenang santri niki habis subuh persiapan. Ada orang pakai jubah, hidungnya mancung seperti orang Arab, dicucuk nek ono Nabi Khidir. Ono wong kendaraane mewah, ambune wangi, dicucuk nek ono Nabi Khidir. Ono wong ketoke Masya Allah, batuke Masya Allah mencerminkan ahli sujud, dicucuk nek ono Nabi Khidir. Jam 11:30 Bapak Ibu ada orang pengemis pakai capil, minta seikhlasnya, dikasih sama santri ini 2.000. Mbah Yai wonten dalem nak, Mbah Yai apakah ada di dalam? Kula kepingin sowan. Pak, jeng nak. Ini jam berapa Pak? Ini jam 11:30, 10 menit lagi manjing masuk waktu Jumat. Ini Mbak Yai mau khutbah, mau ngimami sholat Jumat. Ngapunten Pak, mangke mawon habis sholat Jumat nggih nek sowan. Waduh nak, nek bar Jumatan aku gak iso nak. Aku iso iki saiki nak. Mangke mawon Pak, badhe Jumatan. Sakniki nak, nek gak saiki aku gak iso. Lah nek mboten saged nggih sampun to Pak. Mboten sah, pangapunten. Ya wis nek gak oleh aku tak melanjutkan perjalanan. Monggo sampean terus ki wong sampean kandhane rada angel ngoten. Sampai maghrib Bapak Ibu, sampai maghrib santri ini enggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan, piyambake sowan Mbah Yai, Nabi Khidir apakah sudah hadir ke sini? Sampun nak, sudah datang. Lah kula kok mboten jenengan bejani. Lah sampean ape tak kandhani piye nak? Wong Nabi Khidir sampean usir. Nabi Khidir itu sing ngemis mau. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi, yang ngemis tadi. Bapak Ibu, hati-hati kalau ada orang ngemis sampai tanya dulu sampai Nabi Khidir apa bukan. Ada Pak orang itu atine elek, ya Allah ono wong atine kok eleke ngono. Ada orang dari selatan sana datang ngemis, ndok pintunya ditutup, cepat pintunya ditutup, betul ya Allah. Ada orang ngemis pintunya ditutup. Oh no wong kelakuane kaya ngoten iki. Di sini juga ada orang yang seperti itu ada. Orangnya sekarang datang. Maju tak kasih hadiah. Gue contoh coach maksudnya. Kalau sesama manusia saja rasa empatinya sudah nggak ada, bagaimana empatinya dengan makhluk yang lain, dengan binatang, dengan alam semesta? Santri ini menyesal Bapak Ibu, suwedeh. Cara bahasa Malang sedih banget, nek bahasa Bojonegoro suwedeh. Nak, nggak usah sedih nak, kata Mbah Yai. Lah pripun Mbah Yai, saya nggak bisa ketemu sama Nabi Khidir. Besok ini hari Jumat, kamu kesini lagi. Jadi penerima tamu lagi, tapi hatimu ditoto, pikiranmu ditoto. Ojo geleman ngremehke wong. Nggih Mbah Yai seneng santri niki. Jumat berikutnya santri niki datang jadi penerima tamu habis subuh lagi. Ada orang yang pakaiannya putih wangi dicucuk nek menawa Nabi Khidir. Ada orang yang hidungnya mancung dicucuk, ada orang terus seperti itu. Jam 10 pagi Bapak Ibu, santri ini ternyata tertidur di kursinya Mbah Yai. Keturun, keselem mungkin.
Tahu-tahu jam 11:30 ada orang naik neng teras Mbah Yai, naik di rumahnya Mbah Yai, rumah depan, bawa anjing 2, iler liurnya kotos-kotos Pak, netes neng teras Mbah Yai. Santri niki kaget. Pak, iya nak, sampai ora tahu ngaji TPA. Lah maksudnya apa nak? Anjing itu air liurnya najis. Kalau nggak dibasuh air 7 kali, salah satunya pakai debu, nggak bisa suci Pak. Ngapunten nak, kalau kepengin sowan Mbah Yai, boleh nak saya masuk? Anjingnya dibawa Pak. Iya, saya nggak bisa pisah sama anjing ini. Ngapunten Pak, ngapunten estu. Lah kenapa nak? Air liurnya anjing itu najis, keringatnya najis, bulunya najis, semua yang berkaitan dengan anjing itu najis Pak. Kalau jenengan masuk, anjingnya ikut, karpetnya kiai najis, kursinya kiai najis, semua najis. Pangapunten Pak, pangapunten. Jangan ngengel-ngengel kiai. Wes pados barokah mawon Pak. Ya wes nak, kalau nggak boleh saya tak langsung nggih monggo diteruske Pak. Sampai maghrib Bapak Ibu, santri niki mboten ditimbali kali Mbah Yai. Yang Mbak sowan matur, Mbah Yai Nabi Khidir sampun mriki, sampun nak. Lah kula kok mboten diparingi kabar, tidak dikasih tahu. Lah sampai nabi takei kabar kepriye? Wong Nabi Khidir iku mbok usir. Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi nak. Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi. Santri niki bingung. Mbah Yai, ya nak, bolehkah saya bertanya? Silahkan nak, tanya apa? Masa Nabi Khidir ngemis menjadi pengemis? Masa Nabi Khidir membawa najis, apalagi membawa najisnya anjing? Saya juga belajar ilmu agama Mbah Yai. Di banyak referensi kitab yang saya baca, syarat untuk menjadi wali kekasihnya Allah itu harus selalu mulazamah ala thaharah, harus selalu dalam keadaan suci. Batal wudhu saja nggak boleh, apalagi bawa anjing. Mbah Yai Pasuruan iki terus Mbah kula boten nate duka, nggak pernah marah Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya seperti itu, mendadak matanya merah, pipinya merah karena menahan marah. Con sampai tak kandani con, Mbah Yai. Kalau ngemisnya Nabi Khidir itu tidak menjadikan Nabi Khidir melakukan dosa, tidak. Tapi itu karena ingin menghilangkan izzatun nafsi, ingin menghilangkan kemuliaan pangkat duniawinya, biar dia terkenal mulia. Pangkatnya dibuat ning alam dunia agar dia tidak terlihat mulia, tidak dosa. Kalau najisnya anjing, air liurnya anjing bisa disucikan dengan debu, dengan air 7 kali. Tapi najisnya hatimu dari sifat sombong, najisnya hatimu saka sifat sombong, iku ra iso disuceni nganggo 7 air lautan sekalipun, gak bisa suci. Bahasa seperti ini bisa dipahami. Maksudnya kiai ini tanya santri ini loh Pak, bahasa seperti ini bisa dipahami ngoten. Nggih Mbah Yai paham. Kok sampean sing jawab iku piye Mas? Yo dari awal aku ora cerita kiai karo santri. Lah kok sampean malah jawab? Nggih paham, bisa dipahami. Jangan remehkan siapapun. Walaupun kelihatannya bawa anjing, siapa tahu itu justru wali kekasih Gusti. Maaf Gus, ini saya sampaikan akhir-akhir ini kulo prihatin dengan keadaan bangsa Indonesia. Saya kira wong ketonan ireng roh wong jenggotan wedi teroris kondi. Ketika ada orang pakai batik iki nasionalis kondi. Ketika Islam Bapak Ibu ngapunten dipecah belah dengan fanatik terhadap satu golongan, ini menyebabkan kita sangat lemah sekali. Bukankah wong wedok karo wong lanang iku karena berbeda akhirnya jadi anak? Wong lanang kabeh yo ngene. Lah ayo lanang kabeh yo piye terusan Pak? Wedok kabeh yo ora dadi. Makanya anggaplah sebuah perbedaan itu sesuatu yang indah di Indonesia. Allahumma amin. Saya Jawa jenengan Lampung, ya kalau nggak paham ya diam, kalau paham ya dengarkan. Soalnya ngapunten Pak Lurah, sekarang orang itu menolong orang itu lihat golongannya. Ada kecelakaan berat, nggak langsung ditolong, ditanya, kamu Islam apa Kristen? Islam, tolong saya cepet, tolong cepet, agamaku Islam.
NU apa Muhammadiyah? Lah yo apa nulungi jadi takoki NU apa Muhammadiyah, Pak? Aku NU, Kak. Dulur dhewe tulungi cepet. PKB apa P3, Pak? Kalau kita seperti ini terus, maka Islam tidak akan menjadi kuat. Jangan meremehkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita remehkan justru itu wali Gusti. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ada seorang sultan, namanya Sultan Murad yang keempat. Beliau itu seorang khalifah, seorang presiden kalau hari ini. Itu punya kebiasaan Bapak Ibu. Kebiasaannya apa seorang pejabat saat itu, Pak Lurah? Kebiasaan pejabat saat itu jamaah sholat isya di awal, kemudian sholat sunnah, berzikir sebentar, kemudian tidur. Jadi pejabat-pejabat saat itu tidurnya sore. Kenapa pejabat itu tidurnya harus sore? Karena dia punya hisab, punya tanggung jawab rakyat. Nisful lail, tengah malam jam 12 malam, Khalifah Sultan Murad ini bangun munajat mendoakan keselamatan untuk rakyatnya. Itu Sultan Murad saat itu. Saat ini Pak Lurah minta sek ngoten Pak Lurah jenengan nggih. Alhamdulillah, mirip Sultan Murad tenan. Jadi tidurnya sore, nisful lail bangun. Tapi aneh Pak Lurah saat itu tiba-tiba Sultan Murad itu nggak bisa tidur. Jam 8:30 ingin tidur nggak bisa tidur. Jam 9:30 ingin tidur nggak bisa tidur. Cara bahasane Jawa, Bojonegoro kancilan. Cara wong Kebumen napa? Wonosobo napa Pak Lurah? Kancilen. Kalau Lampung apa? Nggak bisa tidur itu bahasanya napa? Kancilen. Iki Lampung rasa Jawa gitu ya. Kancilen. Lah, menurut Sultan Murad seperti ini, kalau ada seseorang pemimpin yang dia tidak bisa tidur malam harinya, itu ada ilham. Artinya Allah mengirimkan malaikat mulhim untuk memberikan pemahaman terhadap pemimpin itu bahwa terjadi sesuatu di rakyat yang dia pimpin. Jadi kalau Pak Lurah ngapunten jenengan kok nggak bisa tidur Pak Lurah, tolong di Soliman Benawi ini jenengan umeti. Jam 9:30 gak iso turu ono apa? Ono maling ta? Diumeti di Benawi. Kok nggak ada maling? Umeti, puteri sekali lagi. Siapa tahu ada kebakaran. Diumeti maling, kok nggak ada kebakaran, nggak ada maling. Umeti lagi Pak, puteri lagi. Kok nggak ada apa-apa? Oh berarti ono wong demenan sama nggak ngerti Pak. Tapi ojo golek kok golek. Sultan Murad seperti itu. Ini ada apa? Saya kok nggak bisa tidur keluar Bapak Ibu? Ternyata betul ada seseorang yang meninggal di pinggir got. Di situ banyak orang pakai jubah, pakai peci putih, pakai minyak wangi, tapi nggak ada yang mau megang mayat ini, Pak. Sultan Murad janggal. Ini ada orang meninggal, kenapa nggak segera dimandikan? Kenapa nggak segera disolatkan? Maaf Khalifah, kita ini orang soleh. Kita ini orang baik. Sedangkan mayat ini ahli fusak, mayat ini ahli gawe kerusakan, suka mabuk, suka zina. Biar ini buat pelajaran orang sini Khalifah, siapa yang suka mabuk, siapa yang suka zina, sudah nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan. Biar Sultan Murad, ya sudah kalau gitu sampai orang-orang baik gak mau rumah, ya wes tak kirim ke keluarganya, siapa tahu keluarganya, keponakannya atau apa mau mencolatkan, mau memandikan. Prajurit dalam Khalifah, ayo diangkut ke kendaraan. Ibu misalnya ngeten Bu, umurin jenengan itu 45 tahun misalnya. Seorang wanita usia 45 tahun itu rak mestine tasih ayu. Nikah mana yo jadi payu lah. Punya suami suka mabuk, suka zina. Tahu-tahu suaminya mati mendadak. Coro jenengan ngoten niku susah opo seneng? Bingung deh. Tak ulang. Tuh jenengan usianya 45 tahun. Masih kelihatan cantik, cek ketok ayu. Nikahnya yo cek payu. Duwe bojo senengane mabuk, senengane zina. Tiba-tiba bojone sampean mati mendadak. Ngoten niku sampean seneng opo susah? Disusahi apa nih Pak? Tapi ini aneh.
Sultan Murad datang membawa ini ibu-ibu dalam khalifah, dalam suamine panjenengan kapundhut, suamine panjenengan kapundhut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hasratah, ya wailah, ya waliyallah. Duh nelongso uripku, duh rugi hidupku. Aku ditinggal mati kekasihnya Allah, aku ditinggal mati waline Allah. Sultan Murad janggal. Ibu dalam khalifah. Satu kampung bu nggak ada yang mau memandikan, satu kampung nggak ada yang mau mensolatkan. Tapi jenengan kok matur, nek garwane jenengan, suami panjenengan ini walinya Allah. Nggih khalifah benar. Suami saya ini walinya Allah, saya saksinya dan Allah sendiri juga menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, Allah yang menjadi saksinya. Apa yang dilakukan suami ibu ngeten khalifah? Suami saya itu tiap hari kerja khalifah, taruhlah penghasilannya 100.000. Ini dibagi 3 khalifah, yang 30.000 ini diberikan saya untuk belanja tiap harinya. Masih 70.000 untuk apa bu? 70.000 ini dibagi 2 khalifah, yang 35.000 suami saya habis jamaah sholat maghrib, beliau itu membawa jerigen. Untuk apa bu? Dia pergi ke warung, ke toko yang di situ menjual arak atau minuman keras. Beli jerigen 35.000 disani arak, kebek Pak. Ketemu sama tetangganya, Pak Le, lah kok tuku arak mabuk tak sampean? Menang aja. Bagi-bagi toh Pak Le? Enggak Pak Bu Dewi. Pelit Pak Le, pelit ya wis. Ulang Pak, ada orang mabuk. Sini lo mabuk bareng-bareng join. Sing guyu-guyu tahu join to sampean. Ulang Pak. Nggak ada orang yang tahu khalifah masuk ke dalam rumah, pintu dikunci, jendela dikunci. Nggak ada orang yang lain yang tahu kecuali saya khalifah. Arak 1 jerigen ini dibawa ke belakang rumah, dibuang di belakang rumah. Beliau matur, alhamdulillah bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak meminum arak ini. Terus yang 35 untuk apa bu? Yang 35 khalifah, beliau itu agak malam itu pergi ke tempat lokalisasi. Nggak paham lokalisasi, tempat pelacuran. Nggak paham lagi pelacuran. Apa? Nek basa Bojonegoro, nggon uprukan apa niku? Apa Lampung bahasanya apa Lampung? Apa? Sama piye? Lokalisasi ya wis padha. Pergi ke lokalisasi tapi maaf khalifah, berangkatnya agak malam karena hanya 35.000. Kalau 1 juta berani berangkat sore Pak. Guyu kemekelen. Orang-orang lebarannya pengalaman Pak. Malam ini ngajinya kamu jangan meremehkan siapapun. Lah kok tambah kowe nuduh wong terdakwa iki ya? Gak boleh. Tapi ngapunten khalifah, sampai tempat pelacuran, sampai lokalisasi, ngendikan ngomong, masih ada yang nganggur. Saya Pak, saya nganggur. Duitku mau sakmene, sampean mau monggo mapan gimana? Yo aja ning kene aku ra penak kabeh. Lah kemana Pak? Ayo mantuk ke rumah saja. Lah istri wis aja mikir bojoku, ayo mantuk Pak. Ditutne wong wedok. Tetangga kanan kiri ngomong, ngono kuwi lho, ora bosen to piye? Tiap hari wanita ganti, tiap hari gonta-ganti wanita, apa rasane ora padha? Diam Pak, mendel terus. Sampai rumah khalifah, pintu dikunci, jendela dikunci, pelacur ini dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar. Suami saya tidur sama saya khalifah. Beliau ngendikan matur, alhamdulillah bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak berzina dengan 1 pelacur ini. Sebelum subuh pelacur ini dilepas, dikasih uang tanpa disentuh. Kula pun matur khalifah Pak, kalau sampai seperti ini terus dianggap pemabuk, dianggap pezina, saya nggak boleh cerita kepada siapapun. Sewaktu-waktu panjenengan kapundhut, panjenengan mati, sapa sing gelem nyolati Pak? Yang Mbak Eng jawab, ora usah khawatir bu, nggak usah khawatir. Gusti Allah nggak pernah ngantuk, Gusti Allah nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Sewaktu-waktu aku meninggal bu,
Yang mensolatiku adalah Khalifah Sultan Murad sendiri. Yang memandikan aku adalah Sultan Murad sendiri. Mendengar ini Sultan Murad menangis, Bapak Ibu nangis, membuat surat rekomendasi, surat perintah kepada semua ASN saat itu, pejabat saat itu, qadhi, amir, hakim, semua wajib mensolati jenazahnya orang ini. Jutaan manusia datang, Pak. Ojo remeh ke siji-sijine wong, sapa nyono wong sing kok remeh justru waline Gusti. Tapi tolong untuk kaum bapak, tolong jangan dipraktekkan. Ini khawatir buat saya. Ini kita pulang nanti besok praktek. Loh, lah kok gawe wedokan le? Wali kok. Wali kok cerita-cerita. Wali ku konangane nek wis mat. Dari cerita dua kisah ini Bapak Ibu, apa yang kita bisa ambil kesimpulan? Bahwa orang yang kelihatannya baik belum tentu juga baik, orang yang kelihatannya buruk belum tentu juga buruk. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia telah dipecah belah dengan berbagai persoalan. Padahal nenek moyang kita, bapak ibu kita dulu sudah menyatukan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nek kowe gak iso ngregani sebab agamane, regani sebab menungsane. Sesama orang Islam sekarang Masya Allah dijauhkan dengan panutan-panutan. Ngapunten. Kalau kita belajar ilmu agama itu sekalian Bapak Ibu, sekaliannya begini. Karena akhir-akhir ini yang ngebom gereja, yang ngebom itu orang berjenggot, terus wong sing jenggot terus didarani teroris kabeh. Padahal diakoni gak diakoni, ya jenggot itu hukumnya sunnah. Nek sampai gak gelem jenggoten ya ora apa-apa. Ustaz Sultan Niam ya jenggoten. Apa kuwi teroris ya dudu, ora kabeh sing teroris iki jenggoten. Akhlak yang mulia ini seakan-akan Islam ini sekarang mulai dimarginalkan Pak Lurah. Ini kalau diteruskan sampai nyawamu sorbanan oleh Pak Lurah itu medeni loh. Ini gue bom topung nih. Makanya sekarang ayolah sesama orang Muslim apapun bentuknya, kalau nggak bisa menghormati sebagai orang yang sama dengan kita, hormatilah sebagai sesama manusia. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Siji, ojo remehke keapian najan cilik. Nomor loro, ojo remehke dosa najan cilik. Nomor telu, ojo remehke siji-sijine wong, sapa nyono wong sing kok remeh dadak wali kekasih ya Gusti Allah. Nomor 4, wa katamal mauta fil umri. Yang nomor 4, Allah merahasiakan kematian pada umur yang keberapa. Bapak Ibu orang kerja belum tentu kaya. Coach Ridwan ini Masya Allah, saya tahu perjuangannya mulai tahun 2014. Saya kenal beliau tahun 2014. Saat itu di ambasador IBF bareng sama saya. Kemudian akrab karena kami sesama pengusaha muslim. Karena kami berkeyakinan Ustaz Sultan Niam, jadi kiai nek petuk kiai ini dadine masih zikir. Kulo king sonten ngobrol kalih Pak Yai Dasuki niku sing diobrol yo Kiai Mukhtar wali-wali, wong kiai petuk kiai yo majlis zikir, majlis taklim. Lah nek kiai ketemu karo pengusaha, niku yang terjadi adalah sunnah pergerakan. Pak Yai Dasuki ketemu pengusaha kaya Coach Ridwan nyata niki yang terjadi yo ning sepeda tinggo hadiah barang ngono ki, Pak. Tapi sesuk yo ngapunten. Tapi kok gak ditakoki ya? Menteri apa sapa? Kaya Pak Jokowi dek biyen kae. Dijawab Prabowo, dadak saya jadi menteri ini tenang. Orang kerja belum tentu kaya, orang mondok, orang sekolah belum tentu pinter, tapi kalau orang hidup pasti mati. Kapan kematian itu dirahasiakan oleh Allah? Ini jangan-jangan nanti pulang ada yang mati kita nggak tahu Pak. Karena kematian itu nggak peduli tempat, nggak peduli siapa, anak kecil mati, remaja mati, orang tua yo mati, nggak peduli jabatan, RT juga mati, Pak Lurah juga. Kok banterno kena apa sampai? Kok rodok sentimen saya idik ngono. Pak Lurah terus dicepetno nomor Lurah mati. Kiai juga mati, maksudnya ngoten Pak. Gak peduli siapapun pasti mati.
Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Di Kediri ada orang ketika pegang mic kiai mati. Di Pati ada orang itu punya hajatan, saking senengnya corona ditolak, nggak boleh ada hajatan. Ketika dibuka, dia punya hajatan besar, nanggap Mbak Tun, Pak. Mbak Tun siapa? Elektron, Mbak Tun siapa? Ada artisnya 2, nyanyi, orangnya ikut joget, belum satu lagu mati, Pak. Ada orang Lamongan mati di Bojonegoro, boleh. Ada orang Lampung matinya di Jawa Timur, boleh, Pak. Ada cerita nyata. Orang Lamongan, Pak Eko, mati di Bojonegoro. Karena Bojonegoro itu biasanya panennya itu 3 kali, panen pagi. Lah orang Lamongan senengannya itu minum sapi panganannya damen. Bahasa Indonesia damen itu apa? Jerami. Pak Adi nggak paham damen itu apa? Jerami, Pak Adi. Nah, di Bojonegoro itu banyak jerami. Orang Lamongan ini karena punya sapi, nggak punya pakannya, bawa truk, nyopir truk sakernete, Pak. Ambil jerami diusungi, diangkat 1 truk penuh, akhirnya rokokan, Pak. Karena selesai kerja rokokan, sopir dan kernet ini rokokan. Kata sopirnya yang lebih muda, Pak Le, opo Kak? Daripada rokokan di bawah, lebih baik sambil jalan kita rokokan, enak, nanti sampai Lamongan nggak terlalu malam. Ya Kak, nggak apa-apa, ayo mangkat Pak. Dipancal, ngobrol ini, sopir ini ngobrol sama kernet, nyambung, sampai Kecamatan Balen nyambung, sampai Sumberjo nyambung. Tahu-tahu timurnya Sumberjo, setiap sopir tanya nggak dijawab, Kata sopirnya, alah mungkin ketiduran. Ketika kendaraan agak sepi, sopir ini melengah, ternyata rokok ini ngecos tangannya, Pak, bakar tangannya kernet. Digugah, balik, rokokmu ngecos tanganmu. Rokok durung mati, Pak, wong wis mati. Hati-hati sing rokokan dulu. Hati-hati sing rokokan. Wong rokoke durung mati, wong wis mati. Itu kematian. Kita nggak ada yang tahu kapan kematian kita. Agar apa? Kenapa Allah merahasiakan kematian kita? Agar kita selalu waspada, jangan remehkan umur kita. Siapa tahu tiba-tiba kita mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kenapa ada kematian? Bapak Ibu ngapunten, sebenarnya kematian itu adalah kehidupan berikutnya. Jadi mati itu hanya ungkapan perpindahan dari alam satu ke alam yang lain. Dulu di zaman azali kita hidup di alam arwah, 1 titik, 1 nuktah, hanya Allah sendiri yang tahu. Setelah itu hidup di alam kandungan. Alam kandungan ini ngapunten, alam kandungan ini luas atau sempit? Sempit bagi orang yang ada di dunia, nyawang kok betah ning jero weteng, tapi luas bagi anak yang ada di dalam kandungan ini. Buktine ya Allah, Pak, gak gelem metu-metu sampai dioperasi barang ibuke. Kemudian setelah di alam kandungan kita hidup di alam dunia. Alam dunia ini luas apa sempit? Luas. Sempit bagi orang yang ada di alam barzah. Orang yang di alam barzah itu melihat kita, lah ya ning alam dunia sempit kaya ngono, kok betah. Perbandingan antara alam barzah dengan alam dunia itu seperti alam dunia itu alam kandungan, alam barzah itu alam dunia. Semakin sempurna, semakin luas, semakin luas. Bagi orang yang hidup di alam barzah, melihat kita itu janggal, Pak, kok betah ning alam dunia suwe kaya ngono. Duwe mara tuwa cerewet, duwe bojo judes, penake opo urip ning alam dunya jajan. Ngono kok betah. Iki kok gak paham sampean gak ngerti. Begini, Rasulullah itu dawuh ngeten, al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi kematian bagi orang mukmin itu nikmat, Pak. Enak kematian itu. Karena apa? Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan amal-amal yang kita kerjakan, nikmat. Sampai Khalid bin Walid mengatakan seperti ini, malam terindah bagiku adalah malam kematianku.
Enak mati nih kan wong mukmin itu enak. Kok gak patek banget kan? Bapak, seandainya malam ini doa kita diijabah oleh Allah, misalkan kita minta umur panjang, diijabah oleh Allah, jenengan Pak kira-kira njaluk umur dawa pinten? 50 kurang apa mboten? Kurang. Sudah? Kurang. 70? Kurang. 80? Kurang. 90? Cek ada yang kurang 100 sampai umur 100 sampai laopo Pak. Wong umur 100 nyawa ngilonan iku wedi iki sapa? Coba ya wong kok sampai umur 100 ngapunten, nikmat di dunia itu yang paling enak coba apa? Nikmat yang ada di dunia itu yang paling enak apa coba? Mangan sate niku enak apa mboten? Enak. Umur 90 yo cek kok bermangan sate sampean. Lah ngono kok pengen umur 90 lha opo sampean? Bapak Ibu, ada satu nikmat yang seandainya nikmat ini oleh Allah dilipat gandakan 3 kali, maka tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini. Nikmat apa? Nikmat kumpul bojo. Kumpul bojo kuwi lho, kumpul bojo nganten anyar, yo nganten tuwek barang. Kumpul jima, kumpul bojo, hubungan biologis itu seandainya oleh Allah nikmatnya dilipat gandakan 3 kali di dunia, orang itu nggak kober mergawe, nggak kober mangan, nggak iling mangan, nggak iling opo-opo, pingin kuwi terus mati kabeh Pak. Makanya sampean pisan nggak merwes itu nikmat. Lah kira-kira umur 85 yo jek ngangkat to Pak sampean. Lah ayo terus sampai ning alam dunya pengin nopo wong sing paling penak ya ora iso. Makanya Allah ingin kita itu merasakan yang lebih sempurna, yaitu namanya alam barzah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Di alam barzah nggak ada istri cerewet, nggak ada mertua galak, di sana hanya ada amal kita. Enak Pak, wong mati niku enak. Para nabi rasul, para wali kiai wis do ngrasake nek ning alam kubur niku enak. Sampeyan mboten kepengin jajan rong minggu mboten. Kok do wedi to? Ngeten ngapunten. Di sini yang hadir di sini insya Allah semua mukmin ya. Mukmin, oke. Muslim ya. Tempatnya orang mukmin dan orang muslim ketika meninggal dunia, tempatnya di surga apa neraka? Orang yang menyebutkan la ilaha illallah, dia itu matinya nanti tempatnya di surga apa neraka? Surga, yakin? Yakin, oke. Sesuai sabda Rasul, man qala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbuhu dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan seumur hidupnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim, wa in saroko, wa in zana, walaupun tahu nyolong, tahu zino, tetap swarga. Nek tahu la ilaha illallahumma. Tapi pertanyaannya satu Pak, mampir dulu apa tidak? Mampir mana? Coach, dari awal 1 sampai 5 saya semangat ngajak jenengan masuk surga. Lah tahu-tahu ini kok ngajak mampir lu punya jajalan. Wong dijak mlebu swarga jek pengin mampir. Begini Kak, muga-muga mboten kula sampeyan ae ya. Umpama kok ana wong mukmin mampir neraka, mampir neraka dulu, itu bukan berarti Allah zalim, bukan. Bukan berarti Allah menyiksa hamba, bukan. Benci hambanya mukmin, bukan. Ada orang mukmin masuk neraka itu saking cintanya Allah terhadap orang mukmin. Loh, katanya di neraka itu disiksa Ustaz. Ya disiksa. Masa disiksa kok cinta? Iya nek gambar, ngeten. Seandainya Bapak Ibu, surga itu tak ibaratkan, saya personifikasikan seperti lemari yang baru. Kira-kira yang dimasukkan, disimpan di lemari yang baru, yang anyir gresik, kira-kira baju sing wis setrikanan limit bersih apa baju kotor penuh debu penuh limet? Sing resik, sing kotor diapake? Diumbah.
Sampean ada baju kotor, tapi sampean seneng kotor-kotor lah. Iki bajuku tak senengi arep tak simpen ning lemari. Sampean ucek bajune. Iki karena sampean benci apa karena cinta? Cinta. Elek-elek klambiku tak simpen digiyebloki cek kurang resik. Dimasukkan mesin cuci, diusap neng mesin cuci, kurang bersih, kasih soprin, baiklin, diperes, kurang bersih, dipeme, berdipeme disetrika, berdisetrika, dimasukkan lemari. Jenengan benjing ngoten Pak, pelak ngoten lagi. Wes gak usah diterangkan, wis paham ya? Paham. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Besok orang-orang yang bertakwa itu sama Allah dikirim masuk surga itu rombongan. Jadi ngapunten, pentingnya jamaah seperti itu, Ustaz. Rombongan masuk surga itu bukan sendirian, Pak. Rombongan. Kenapa ada gerbang surga? Kenapa ada jamaah? Kenapa ada program-program jamaah? Karena masuk surga nggak sendirian. Masuk surga itu punya pemimpin kloter, rombongan. Contoh ngapunten. Yang imami Masjid Al-Hikmah ini siapa? Hah? Pak Yai Dasuki. Jenengan sekseni. Kula niki ngendikan ngomong disekseni Allah, disekseni para malaikat, sekseni makhluk sak dunya. Benjing Pak Yai Dasuki niku, Pak. Nggawa liwat niku gendera. Tulisane Al-Hikmah gede, Pak. Besar, Pak, tulisannya. Makmumnya yang ikut sholat jamaah di belakangnya, yang ikut ngaji di belakangnya, yang ikut tahlil maulid di belakangnya, geruduk, dipapet sama malaikat. Pak Yai Dasuki diperiksa, diaudit. Oh, amalnya, buruknya, mlebu surga Allahumma. Makmumnya yang ikut jamaah mlebu surga Allahumma. Ada orang Pak teriak-teriak, Pak Yai, kula tonggoni jenengan. Saya tetanggane panjenengan, Pak Yai, saya ikut. Disempar malaikat, gak pernah ke masjid kok ikut piye. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya? Rombongan masuk surga itu rombongan, ada yang mimpin. Makanya ada gerakan gerbang surga itu agar kita nanti jangan sampai orang liman benawi niki nggak masuk surga. Karena masuk surga ini ada pemimpinnya, pemimpin kloternya. Tapi yang paling cepat masuk surga itu besok orang miskin, Pak. Karena hisabnya kecil orang miskin. Orang miskin di dunia itu seperti orang nggak punya uang masuk Indomaret, Pak. Masuk plengak-plengok, metu. Ya nggak ditanya bayarnya, berapa uangnya. Orang miskin besok mati seperti itu pertanyaannya. Gaji suamimu berapa? 50.000. Untuk apa? Makan. Sisanya habis surga, Pak. Yang nanti hisabnya agak lama ya seperti Coach Ridwannya agak lama, Pak. Uangnya banyak, pertanyaannya dari mana kemana. Makanya kita ikrar bareng-bareng sesama pengusaha, jangan sampai dunia menghalangi kita untuk masuk surga. Setelah pengusaha yang lebih lama lagi itu pejabat. RT, wah lama Pak itu. RT itu masuk surganya lama. Hisab karena apa? Hubungannya sama seluruh orang di RT ini, Pak. Aduh, piye itu? Sampai kamu khianat terhadap jabatanmu, lama betul, Pak. Ditimbang dihisab antara gajinya RT dengan paedonane tonggo. Banyak mana kira-kira? Akeh paedonane, swarga, Pak. Kalau di sini gitu ya, ada orang yang nggak berhak nerima terus dapat jatah, yang mestinya berhak nggak dapat. Kira-kira ngoten niku, yang digunjing, yang dihujat itu Pak Lurah apa Pak RT? RT, Pak. Makanya bener, RT rugi terus. RT itu singkatannya rugi terus kok ya. Rugi terus. Jadi gajinya nggak dapat, gajinya kecil, tapi hujatannya luar biasa. Oke, Pak RT masuk surga. Amin. Kepala dusun Pak yang agak lama, Pak. Kenapa? Lah ini jabatan ya. Jabatan itu hisapnya Masya Allah, gajinya jelas, bengkok garapannya jelas, kadang-kadang tugasnya nggak jelas.
setelah Pak Kasun masuk surga, yang paling lama ternyata Pak Lurah. Apalagi 2 periode, walah itu lama. Gimana? Tapi kata Rasulullah Pak Lurah, jangan kecil hati. Rasulullah bersabda ada 7 golongan. Yang 7 golongan ini nanti masuk surga tanpa hisab. Ketika tidak ada pelindung, hanya Allah yang melindungi, 7 golongan ini langsung dibabat Allah sendiri. Siapa yang pertama? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau Pak Lurah dia nggak berkhianat terhadap rakyatnya, orang minta tanda tangan ditandatangani. Tapi kalau pertanyaannya sudah vaksin apa belum, saya nggak ngerti hisapnya kayak apa loh ya. Saya ngomong seperti ini, saya sudah vaksin Pak. Saya vaksin 2 kali, vaksin Moderna. Sehingga naik pesawat tadi juga pertanyaannya vaksin, saya vaksin Moderna. Saya kemarin ditanya sama teman-teman SBC kejuruteraan, kenapa gurunya Pak Ustadz itu vaksin? Kenapa Pak Ustadz juga vaksin? Padahal banyak beredar kabar seperti ini. Karena saya mengimani ayatnya Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau memang vaksin itu membunuh kiai, biar saya jadi korbannya. Tapi jamul kalimati marhubun, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, itu satu kewajiban seorang mukmin. Biar kiai-kiai jadi tumbal nggak apa-apa, yang penting persatuan tetap terjaga. Jangan sampai orang tidak percaya vaksin, tapi dia membuat onar masyarakat yang tidak mau vaksin. Jadi taruhannya nyawa Pak. Dene kok ono wong sembrono tentang vaksin, umpama kepingin gawe elek bangsa Indonesia tenan, hisapnya Masya Allah. Ya pun Pak, muga-muga Pak Lurah ki masuk surga tanpa hisap. Allahumma. Tapi nek khianat, Masya Allah. Pemimpin yang khianat itu seperti ini Pak. Misalkan camat misalkan. Iki sak kecamatan lumpuh Pak. Ditanya, kamu punya masalah dengan camat ini? Enggak, lolos. Enggak, lolos. Wah, ini kira-kira camat ini banyak lolosnya apa tidak? Wes kata terus no, jujur-jujur tambah suwe Pak, tambah suwe. Wa katamal mauta fil umri. Akhirnya datang Pak orang. Pak Yai Dasuki sudah lolos, Pak Lurah sudah lolos, kemudian semua sudah lolos, tinggal 1 orang ini, orang Liman Benawi. Hah? Liman Benawi toh? Nah. Kenapa saya ditahan oleh malaikat? Saya juga ikut jamaahnya Pak Yai Dasuki. Ya, ada catatannya. Saya juga baik sama pejabat pemerintah. Ya, ada catatannya. Saya juga sholat. Iya, ada catatannya. Kenapa saya ditahan? Kamu punya dosa yang harus dibersihkan. Dosa apa malaikat? Pelit. Dosa pelit ini sulit Pak ditobati dan sulit masuk surga. Akhirnya karena dosa pelit ini malaikat blok, kemudian dosanya rontok. Belum puas dimasukkan ke neraka, diutes-utes ke neraka. Tapi di sana nggak ada suplin baiklin. Di neraka adanya kelabang kores kolo, cuke, diobong, dibakar, dipeme, disetliko, berdisetliko dilebokke. Lemari yang sing mbok iling-iling. Swarga kok lemah. Iki wis bahas swarga kok jebuk iling-iling lemari kan. Maksudnya begini, inilah pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebesar apapun dosa kita, selama kita membaca tauhid la ilaha illallah, kita akan dalam perlindungannya Allah. Allahumma amin. Duit 1 miliar, 3 miliar, 1 triliun diijolke la ilaha illallah, semua tidak ada nilainya. Lebih besar kalimat la ilaha illallah. Malam ini mari kita tajdidul iman sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ayo selalu perbarui iman kita dengan ucapan tauhid la ilaha illallah, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, disaksikan oleh alam seisinya. Saya pimpin dengan hati yang khusyuk dan tadarruk. Mari kita bersyahadat bersama-sama, diniati memperbarui keimanan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita syahadatkan hari ini. Allahumma ditirukan bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, jangan remehkan amal walaupun kelihatannya kecil. Dua, jangan remehkan dosa walaupun kelihatannya kecil. Tiga, ojo remehke wong sapa nyono sing remeh waline Allah. Yang keempat, jangan remehkan umur. Siapa tahu umur yang kita jalani hari ini adalah umur kematian kita. Masih ada dua materi. Jam berapa, Bos? 21.50. Kira-kira lanjut atau cukup sekian? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Betah jenengan. Ya jenengan piyambak teng mriki kula tak mantuk lho. Enak temen Nagato Jawa sing ngajak subuh ah. Iki jenenge mloro wong. Mboten nek ngoten kula tak lanjutkan, masih ada dua materi. Yang kelima, wa katamas shalawatil wusta bainas shalawat. Yang kelima, Allah merahasiakan sholatil wusta di antara beberapa sholat. Sholatil wusta itu apa Bapak Ibu? Sholat yang paling utama. Misal sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang paling utama yang mana? Ojo mbok arani subuh tok, engko wayah zuhur sampai ora gelem. Katakan itu semua sholat yang terbaik, tapi yang paling utama sing milihno Gusti lakoni kabeh. Engko sing milihno sing paling apik Allah. Duha sama tahajud iku luwih utama pundi? Lah arane apik kabeh, kok lakoni kabeh, engko sing paling utama sing milihno Gusti Allah. Cuma kami ingin membahas tentang pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nashahihul Ibad. Maksudnya dawuh Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab tentang sholatil wusta itu lughatan. Artinya artikan secara lughat, jangan secara istilah. Lughat itu artinya as-shalah bimana ad-doa, al-wusta bimana al-istijab, doa yang mustajab. Bapak Ibu, jangan remehkan di mana Anda berdoa. Di masjid tolong berdoa, mustajab. Di musola berdoa, di rumah, di kamar, di teras berdoa, di dapur pun berdoa, bahkan di jalan bisa berdoa, di sawah pun berdoa. Siapa tahu doa yang kita panjatkan di beberapa tempat yang kita remehkan itu justru itu adalah tempat yang mustajab. Allahumma amin. Saya punya cerita. Di Bojonegoro itu tanamannya yang terbanyak itu tembakau. Kalau di sini apa? Padi. Tapi paham tanaman tembakau, paham? Paham ya? Tanaman tembakau itu pengapesan kalahnya sama hujan. Jadi kalau hujan 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, dipastikan batu itu mesti mati. Lah ada orang Bapak Ibu di Bojonegoro itu punya sawah itu 6 hektar. Kira-kira orang punya sawah 6 hektar ini kaya atau miskin? Kaya. Bisa daftar haji enggak? Bisa, tapi aneh Coach, orang ini enggak bisa daftar haji. Habis panen gremeng sing wedok. Pak, unen-unen tok Pak. Katanya kita punya sawah 6 hektar, pingin daftar haji saja enggak keturutan. Lah perasaanmu aku ora pengen kaji to, Bu. Aku ya kepengin tapi ning di duwite ora ngerti. Lah piye, Bu? Coba Pak minta ijazah doa sama Pak Yai. Bagaimana caranya bisa daftar haji? Sowan ini kedua orang ini, suami istri sowan ke Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Kok kadingaren mriki wonten napa, Pak? Sepindah silaturahim, Pak Yai sing nomor kalih. Saben kula niku ora 6 hektar. Lah terus, lah yo istri dan saya ini kepingin segera daftar haji Pak Yai. Bagaimana caranya sawah yang 6 hektar ini bisa mempercepat orang daftar haji? Kok dijual piye kok dijual? Wong liman senene dodolan kok. Lah nek dodolan ora rasa sowan kiai kan, dodolan dijual. Oh, sampean kepingin daftar haji, Pak? Nggih, Pak Yai, kula kepingin daftar haji. Orang kalau ingin daftar haji, Pak, harus punya himmah yang kuat, harus punya cita-cita yang kuat.
Cukup pripun Pak Yai? Sampeyan nurut kula nggih. Nggih Pak Yai kula nurut. Sawah sampean rak 6 hektar. Nggih Pak Yai, yang 4 hektar sampean tanami apapun terserah untuk bertahan hidup 3 bulan, 4 bulan terserah. Yang 4 hektar urusannya sampean. Tapi yang 2 hektar ini Pak, tolong ditanami tembakau. Tapi syaratnya nanti hasil tembakau ini nggak boleh dimakan, nggak boleh untuk kebutuhan apa-apa selain untuk daftar haji. Jadi seandainya 2 hektar ini menghasilkan 50 juta, daftar 2 orang. 100 juta 4 orang, 200 juta tonggomu barang daftarno. Ngoten mawon Pak Yayu, enggak harus punya doa. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Memintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Rasulullah dawuh, "Ad-du'a usilahul mukmin." Doa adalah senjatanya orang mukmin. Doa Pak, doa. Gimana Pak ya caranya doa ngeten? Nek sampean kepingin dan daftar kaji Pak, kalau nanam tembakau itu pas wayah ngencepne, pas wayah menancapkan bibitnya itu mungelo ndonga, ucapkan haji. Kaji ngoten. Sanggup Pak? Insya Allah sanggup Pak Yai. Ya wis pulang praktekkan, insya Allah hasil sampai bisa daftar kaji. Pulang Bapak Ibu. Bareng pulang istrinya gremeng dewi. Pak, sampai kok sunggap sanggup? 2 hektar itu luas loh Pak. Sampai kaji 2 hektar kapan rampungnya? Kok nggak sampai tanyakan umpomo gaji 8 orang lu boleh nggak? Digerusani balik Pak Yai, kok balik mana lagi? 2 hektar niku luas Pak Yai. Umpomo Pak Yai kula niku bayari wong 8, tiyang 8 kula bayari, terus wonge kongkon muni kaji angsal napa mboten? Ya boleh saja tapi sampean yang niat ya wis. Akhirnya orang ini pulang Bapak Ibu. Pulang mengumpulkan 8 orang. Kak, sampean biasanya nanam tembakau itu 1 hari berapa? Berapa Kak? 50.000. Ya sudah, besok orang 8 ini tak gaji 150.000 sehari. Kok larang Kak? Larang, tapi aku duwe kepinginan. Aku karo bojoku pingin daftar haji tulung sampai ketika nanem ngencepno kuwi ndonga kaji. Wong 8 diceritani ngoten kemekelen Pak. Kudu guyu. Le apa? Besok kalau kita yang nanam kudu kompak. Nek muni kaji kudu bareng. Kaya cacah sekolah kae lho. Bapak Ibu 8 orang ini pojok sana, pojok sini, pojok sana 8 orang ono sing ngaban-ngabani. 1 2 3 kaji sampai orang kampung rame Pak. Itu di sawah itu ada apa kok rame-rame? Oh, ayo delok semua orang melihat. Kak, nandur mbakku kok nandur, gak sarnorno kok rumah rame kaji. Yo, iki ngono bayarane larang. 150.000 iki lho sing duwe sawah kepengin dan daftar. Bapak Ibu, 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, yang lain itu masih layu Bapak Ibu, karena ini mambu dongo, daunnya itu sudah lebar. Mekrok. 1 bulan, 2 bulan, Masya Allah. Cepat pertumbuhannya karena apa? Ada doa. Bareng 2 bulan berlalu, panen pertama, panen yang paling bawah, tembakau yang paling bawah itu nek Jenogoro jenenge gowoan. Itu paling murah tapi sudah laku mahal Pak, 1.500 1 kilo. Pak, alhamdulillah mbakomu kok payu larang. Alhamdulillah ngene iki ora oleh tak pangan, iki ape tak nggo daftar. Mbakomu kok apik Kak? Ya alhamdulillah, bolak-balik gak kaya wong sing parek karo kiai. Ngene iki oleh dongane kiai. Setelah panen pertama Bapak Ibu hujan 3 hari 3 malam. Tembakau langsung mati kok. Setelah tembakunya mati, orang Bojonegoro ini datang, Masya Allah, ngenes Pak. Doa, tapi doanya tidak di masjid, doanya tidak di musola, di tengah sawah Pak, doa menghadap kiblat. Ketika tembakunya mati, ya Allah saya malu ya Allah. Ya Allah saya malu ya Allah, orang sekampung sudah tahu kalau tembakau ini mau tak buat daftar haji lah kok mati ya Allah. Min ayyi wajhin ya Allah, dari jalan manapun yang Engkau kehendaki ya Allah, yang penting saya segera haji ya Allah, haji ya Allah. Lah tetangga sebelahnya sawah itu Pak, ini kok melentung, nggak bangun-bangun, jangan-jangan ini pingsan. Lek, tangi lek, noten, ganggu wong ewe, ganggu piye,
Aku ki ndonga-ndonga apa kaji, mbakmu wis mati kok kaji. Mati-mati lah ngoten, Pak. Ulang, Pak, ulang. Jalan kaki. Ponakannya ini datang bawa sepeda motor. Pak Le, ayo ikut aku Pak Le. Moh, aku pengen melaku, hatiku susah. Mbakku mati. Penting Pak Le, ayo toh, naik motor. Enggak, aku kepengen melaku. Pak Le, apa? Anaknya sampeyan Pak Le yang pertama tadi itu lo nyabrang jalan raya, ketabrak mobil. Sekarang anaknya jenengan iku neng rumah sakit Bojonegoro, dan ayo gage celingkrik numpak motor Pak. Adus yo ora. Perjalanan antara desanya sama rumah sakit itu 26 kilo. Mikir ya Allah, donga kaji urung kabul. Anak wis keterak, mobil iki ketoke bener jere wong liman kae wis didol wae sawahe. Ternyata Bapak Ibu yang nabrak ini orang Gresik, sampai di rumah sakit di Pabat. Oh, jenengan iki tiyang sepahe Mbak Eni ku to? Nggih. Sampai itu orang tuanya ini to, Mbak Eni iki nggih. Ngeten lho Pak, semua musibah tidak ada yang ingin terjadi, semua sudah dikehendaki Allah. Nah terus gini loh Pak, ceritanya saya sekeluarga itu orang Gresik mau ke Nganjuk. Lah agar lebih cepat ada jalan pintas ini. Yang nyopir anak saya ini sudah pinter nyopirnya ini. Ke Jakarta ya ini, ke Surabaya, ke Bandung ya ini sudah pinter. Tadi yang nyopir ya ini. Lah tahu-tahu anak perempuannya sampean itu naik motor di depan mobil. Lah ngeritenge ngimo, menggo enengen. Orang sini juga seperti wong wedok-wedok raja jalanan nih Pak. Ngeriting ini wow menggoe, nengen akhirnya keserempet tapi nggak apa-apa. Semua biaya rumah sakit kita yang nanggung. Apapun akomodasi tentang apa yang terjadi terhadap Mbak E ini kita yang nanggung. Nggak usah lapor-lapor segala, nggak usah pengadilan, semua biaya kita yang nanggung. Ya Pak, terima kasih. Ya wis dilanjutkan perjalanan ke Nganjuk Pak. Nah akhirnya seminggu sopirnya ini, anaknya ini datang miliki Pak, bawa buah, bawa uang. 2 minggu, sampai 3 minggu, sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan ini tahu-tahu perempuan ini Pak, orang tuanya gadis ini nangis Pak di rumah sakit. Ditanya sama anak Gresik ini, Pak, kenapa bersedih Pak? Jangan sedih lah Pak, kan semua biaya rumah sakit kita yang nanggung. Piye nak ngomong piye? Aku gak oleh sedih. Lah kita yang nanggung semua kan Pak. Iya nak pancen biaya sampai yang nanggung, akomodasi sampai yang nanggung. Tapi waktu, tenaga, lelah nak 2 bulan loh, urung mari-mari. 2 bulan belum sembuh. Iki aku duwe mbako yo gak iso tak rumat nak gara-gara anakku kok terak, apa aku daftar kaji urung sidong Pak. Mbakku dioleh-oleh Pak. Nak, nggih Pak. Anakku ki wedok perawan. Sebelum sampean tabrak, banyak yang menanyakan. Lah iki 2 wulan anakku kok terak. Marine kapan urung jelas, ana cacate anakku sapa sing tanggung jawab, Sapa sing tanggung jawab? Ngoten Pak. Disunani cah Gresik iki. Ternyata Bapak Ibu cah Gresik niki kendel Pak. Ana apa? Anak jenengan niku rak sing nabrak kula. Nggih. Sing tanggung jawab nggih kula. Nggih. Sing biayai nggih kula. Nggih. Enten cacate yo gane jenengan Pak. Bingung sapa sing rabi? Tak rabi dhewe Pak. Tapi Pak. Oh wondel cah Gresik. Nduk, nggih Pak. Ditakokno cah Gresik lho piye? Kula nderek mawon Pak, saya ikut panjenengan mawon pripun saene. Lah piye to Nak kok sampean idep-idep tiba-tiba kok seneng sama anakku, piye carane, piye ceritane? Gini loh Pak, lah wong setiap minggu saya itu kesini, lihat akhlaknya putri Bapak, saya seneng. Lihat keluarga Bapak yang begitu bahagia, rukun, gemah, niku kula seneng. Kula niku teng Gresik punya perusahaan udang windu Pak. Lah kula pun nazar kali Allah, kula pun janji kali Bapak Ibu kula, seandainya tahun ini ada gadis yang mau tak lamar, mau tak nikahi tahun ini, maka aku bernazar kepada Allah, kedua orang tua gadis itu tak berangkatkan haji, tak kasih hadiah haji plus tahun ini langsung berangkat. Bahasa seperti ini bisa dipahami Pak Doa Pak di sawah, ya Allah haji, ya Allah haji, ya Allah, dikabulkan sama Allah.
Bagaimana cara mengabulkannya? Anaknya diterak, Pak. Gara-gara anaknya diterak terus bisa mangkat haji. Tapi tolong ibu nanti jangan harap kapan ya anakku diterak. Harap kapan anakku diterak. Pun, mari kita berdoa dimanapun kita berada, jangan remehkan dimanapun tempat kita berdoa. Siapa tahu tempat yang kita remehkan itu justru tempat yang diberi ijabah oleh Gusti Allah. Yang keenam, ada satu umat Bapak Ibu, yang umat ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi umat ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Umat yang terbaik saat itu tidak disebutkan bahwa itu zamannya Abu Bakar. Abu Bakar memang yang terbaik-baiknya zaman karena melihat wajah Rasulullah, akhlak Rasulullah. Tapi umat yang dicintai Rasulullah adalah umat yang tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah mendengar suara indah Rasulullah, tapi percaya, beriman, dan mencintai Rasulullah. Siapa mereka? Itu adalah umat zaman akhir yang kita jalani hari ini. Kita nggak pernah melihat Rasulullah, nggak pernah mendengar kecuali dari kalam-kalam ulama, tapi kita beriman kepada Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Allahumma semoga nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma. Bapak Ibu, suatu ketika malaikat Jibril dan para malaikat di langit panik. Karena itu adalah awal di mana neraka ini dikobarkan dengan sangat dahsyat. Sehingga malaikat Jibril turun dari langit menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah Muhammad, Allah telah mengobarkan api neraka. Rasulullah bertanya, neraka itu apa wahai Jibril? Neraka itu adalah tempat disiksanya, diceritakan detail oleh malaikat Jibril dalam sebuah hadis. Tapi intinya, malaikat Jibril menjawab, neraka itu tersusun dari 7 lapis. 7 lapis untuk 7 golongan, wahai Rasulullah. Golongan yang pertama, lapis yang pertama ini adalah orang-orang munafik, dimasukkan di lapis yang pertama. Kemudian siapa yang di lapis kedua? Yang di lapis kedua adalah orang-orang yang menyembah berhala. Yang ketiga, lapis ketiga yang dimasukkan adalah orang-orang yang menyembah matahari dan rembulan. Yang keempat, menyembah perbintangan. Yang kelima, orang-orang Yahudi. Yang keenam, orang-orang Nasrani. Untuk tingkatan yang ketujuh itu untuk siapa wahai Jibril? Malaikat Jibril nggak menjawab. Rasulullah bertanya sekali lagi, wahai Jibril tolong jawab. Yang ketujuh itu, lapis ketujuh itu untuk siapa wahai Jibril? Malaikat Jibril tidak menjawab. Rasulullah ngendikan, tolong Jibril jawab. Kalau engkau nggak menjawab, aku akan berpaling darimu. Karena malaikat Jibril takut Rasulullah berpaling, malaikat Jibril menjawab, neraka yang lapis ketujuh itu wahai Rasulullah, itu untuk umatmu yang melakukan dosa besar dan sampai meninggal dia tidak bertobat. Seketika Rasulullah pingsan Bapak Ibu. Seketika Rasulullah pingsan dan menyebut ummati. Yang disebut Rasulullah itu adalah umat yang ditakutkan masuk ke neraka yang lapis ketujuh. Sehingga saat itu langsung Rasulullah mengambil air wudhu. Kemudian Rasulullah sholat sujud Bapak Ibu 3 hari 3 malam. Rasulullah hanya sholat, masuk ke dalam lagi, sholat, masuk ke dalam kamar lagi. 3 hari 3 malam tidak minum, tidak makan Rasulullah. Mikir nih umatnya. Ketika itu Sayyidah Aisyah sangat bersedih karena wajah Rasulullah kelihatan pucat, wajah Rasulullah kelihatan kurus. Kemudian datanglah bapak Sayyidah Aisyah, sahabat terbaik Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Sayyidah Aisyah menceritakan, lihatlah sahabatmu Rasulullah Muhammad menangis sudah 3 hari 3 malam dan selalu bersujud menyebut ummati. Sayyidina Abu Bakar mengetuk pintu, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab pelan, bahkan Sayyidina Abu Bakar pun tidak mendengar jawaban Rasulullah.
Tapi Rasulullah tangisannya begitu keras sehingga Abu Bakar mendengar tangisannya Rasulullah. Diketuk sampai 3 kali. Abu Bakar ikut menangis. Kemudian Abu Bakar pergi dalam tangisan sehingga bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi terhadap wahai Abu Bakar sehingga engkau menangis terseduh-seduh? Wahai Umar, apa yang terjadi terhadap Rasulullah? Aku tidak mengetahui. Rasulullah telah bersujud 3 hari 3 malam. Dia hanya keluar untuk imami sholat. Setelah itu sujud dan dia tidak makan, tidak minum. Wajahnya pucat dan kurus. Sayyidina Umar bin Khattab mengetuk pintu sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar, dan Umar bin Khattab pun menangis bertemu dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan, ini tidak ada yang bisa menghambat Rasulullah kecuali Sayyidah Fatimah Zahra, karena ketika Rasulullah rindu akan surga, maka Rasulullah akan mencium bau Fatimah. Panggil Fatimah, Fatimah ditemui oleh Salman Al-Farisi, diceritakan. Akhirnya Sayyidah Fatimah ini mengetuk pintu kamar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah mendengar suara indah Sayyidah Fatimah Zahra. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Rasulullah membuka pintu kamarnya. Rasulullah merangkul sekencang-kencangnya Sayyidah Fatimah. Apa yang terjadi terhadapmu wahai bapakku, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummati, ummati, ummati. Sedikit dari cerita hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa janganlah kita mempersulit Rasulullah. Kalau ingin kita mencintai Rasulullah, jangan persulit Rasulullah untuk nyari-nyari kita di neraka. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Perbanyak sunnah-sunnah beliau. Lakukan sunnah-sunnahnya, baik sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, baik dengan berpuasa, baik dengan apapun. Adapun haflah seperti ini ikhtilaf di antara para ulama. Ahlussunnah wal jamaah seperti saya meyakininya bahwa haflah seperti ini sebagai bentuk mahabbah terhadap Rasulullah. Insya Allah Rasulullah ridho, dan insya Allah Allah pun ridho. Allahumma amin. Tapi bukan berarti yang tidak haflah juga tidak mencintai Rasulullah. Orang yang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, itulah orang yang mencintai Rasulullah. Dan semoga kita nanti diakui menjadi umat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi ya Allah. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah belas kasih terhadap umat junjungan kita Muhammad ya Allah. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah keburukan-keburukan umat sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, selesaikan urusan-urusan umat sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah afiyah, berilah kesehatan zahir batin umat sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma shfi umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kesehatan kepada umat sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma fir umat sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. Ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa asatirina wa aqribaina wa ahbabina wa jiranina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kami cukup. Selanjutnya kami serahkan kepada Qudus Abadi lagi dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan katsiran. Ustaz sudah memberikan tausiah, insyaallah banyak Bapak Ibu yang bisa kita ambil hikmahnya, betul? Insyaallah kita doakan semoga Kyai Thaha Abrori berkah ilmunya, perjalanannya, dan kita mendapatkan hidayah dari Allah sehingga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat buat kita dan mengalir amal jariah buat Ustaz Thaha Abrori. Ya, insyaallah. Insyaallah. Senang boten kira-kira Bapak Ibu dibuatkan pengajian seperti ini? Benar. Kok sambat pas gawe siap-siap sambatan. Nah, insya Allah ya majlis seperti ini semoga menjadikan majlis yang tadi seperti Kyai Haji Thaha Abrori menyampaikan kepada kita ini menjadi jamaah yang menjadi wasilah, insya Allah kita bisa berjamaah sampai ke surganya Allah, insya Allah ya. Nah, insya Allah semoga bukan hanya hari ini, kita doakan beliau nanti berkenan untuk rawuh kembali silaturahim kepada kita. Ini sudah janjian yang 3 kali. Jadi saya mengundang Ustaz Thaha itu sudah yang ketiga, ini baru jadi. Pertama itu April mau peletakan batu pertama pondok, ternyata April qadarallahnya waktu itu dihalangi karena Covid gak bisa. Lalu mau kita lakukan lagi di bulan Juli waktu itu ya, kita mau buat lagi peletakan batu pertama lagi ya, kita nunggu beliau, akhirnya mundur sampai bulan Agustus ya. Karena waktu itu PPKM batal lagi. Dan kemarin saya bersama Ustaz Thaha. Saat ini yang ketiga, semoga Allah ridha. Dan Masya Allah, saya yakin ini adalah takdir terbaik Allah. Seandainya mungkin bulan April kita buat, mungkin yang rawuh nggak sebanyak ini. Mungkin juga belum tentu bisa semuanya datang, karena mungkin waktu itu Covid masih marak sekali. Tapi Alhamdulillah Allah kasih waktu terbaik. Dan doa saya pada satu acara ini, ya Allah, mudahkan dan lancarkan, dan semoga yang Allah pilih untuk hadir adalah orang-orang yang Allah tolong, orang-orang yang akan Allah beri hidayah, dan semoga ini menjadi berkah buat kita. Dan Masya Allah, walaupun hujan, walaupun kondisinya tadi seperti tadi, ternyata dari sekian banyak warga kampung kita, alhamdulillah inilah yang Allah gerakkan dan beri kesehatan bisa rawuh, dan semoga inilah orang-orang yang akan Allah tolong dan orang-orang yang akan Allah beri hidayah sehingga kita bisa berjamaah masuk surga. Insyaallah. Nah, semoga setelah ini masjid bisa masih semakin makmur, berjamaah kita bisa semakin ramai. Ya, kalau seandainya semakin ramai, insya Allah nanti 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita buat kayak gini lagi, mau Bapak Ibu? Insya Allah kita datangkan banyak, mungkin nanti insya Allah teman-teman saya ya di Jawa ada ustadz-ustadz dan juga kiai yang insya Allah ya nanti giliran kita buat. Tapi syaratnya yaitu tadi, jangan jadi kita semangat hanya pada saat kita taklim seperti ini ya, karena apa? Ini kan cuma momentumnya, bekasnya itu harus kelihatan tadi di rumah, di keseharian harus kelihatan bagaimana kita tunjukkan bahwa dari hari ke hari masjid kita semakin ramai, keseharian di masyarakat kita semakin baik, kebaikan bertular dari satu ke yang lainnya. Nah, semoga itu nanti akhirnya akan membuat Allah takdirkan guru-guru yang lain datang di sini. Beliau ini Masya Allah. Jadi kalau perso sekarang lagi ada kiai yang lagi viral ya. Viral itu ada namanya
Gus Bahak. Pernah tahu Gus Bahak? Nah beliau ini murid langsung dari Gus Bahak, ngajinya sama Gus Bahak. Ya, beliau Mas Eko dan beberapa ini, masya Allah luar biasa. Dan sekarang kalau mau tahu, sekarang yang lagi viral juga ada namanya santri senior. Oh, harus ngerti. Nah itu santri senior. Nah santri senior apa ini? Channel YouTube dan juga Facebook ya. Nah beliau jadi kalau nanti pengen ngaji lagi sama Kiai Toha belum sempat bisa ketemu, nanti buka nanti. Ya ini sudah zaman teknologi, dakwah itu juga kadang nggak ketemu langsung, bisa dakwah lewat. Nah bisa lewat teknologi, nanti bisa dilihat santri, cari santri senior. Nah itu channelnya beliau itu yang nonton sampai ribuan. Nah bahkan tadi ini pas beliau datang ke sini ya, yang tadinya nyantri online, qadarullah Allah takdirkan untuk jadi bisa nyantrinya ya langsung ketemu. Dan semoga yang jadi wasilah, dan semoga nanti banyak guru-guru yang lain berkenan hadir datang ke tempat ini berbagi ilmu buat kita sehingga masa depan kita nanti ada yang menuntun. Dan semoga beliau-beliau guru-guru kita memberi berkat buat kita di akhirat. Kalau seandainya nanti kita nggak ketemu, siapa tahu kita masih punya cantolan. Nah cantolan kita siapa ya? Cantolan kita ya wali-walinya Allah, orang-orang ahli ilmu. Dan semoga beliau berkenan nanti nyantolkan kita ke jamaahnya. Insyaallah mungkin kira seperti itu. Karena sudah malam, sebenarnya pengen lagi kita berlanjut kalam, tapi insyaallah Yai Toha masih di sini sampai besok. Kalau tidak ada halangan, saya sedang menentukan besok beliau itu ada kajian setiap Senin malam Selasa, ngaji kitab. Sebenarnya ini harusnya nggak bisa ke sini. Kenapa? Karena kalau Senin sampai Senin malam itu pasti ngaji kitab sama santrinya sudah dari tahun berapa ya? Dari 2007 nggak pernah absen. Nah ini saya tarik ke sini. Jadi insya Allah kita ini ketiban berkah lagi. Insya Allah di kampung kita besok Yai akan ngaji, tapi ngajinya online. Jadi kalau ada yang mau rawuh nanti boleh rawuh. Insya Allah pada Isya ya. Nah, insya Allah pada Isya nanti mungkin di Serambi. Nanti kalau seandainya nanti ada yang pengen datang rawuh ya monggo ya. Kita ngaji bareng-bareng ya. Ya, insya Allah kita doakan Yai selalu sehat, berkah usia, berkah umur, berkah rezekinya, dan semua yang hadir semoga juga selalu diberikan sama Allah keistiqomahan, selalu diberi sama Allah kekuatan dan juga kesehatan, dan semoga kita semua bisa berjamaah saling memperjuangkan sampai menginjakan kaki di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebagai moderator seandainya ada salah kata. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat seluruh warga yang sudah bahu-membahu berjuang menyelenggarakan acara ini. Semoga setiap tetes keringat, lelah, capek dan emosinya, wah ini karena sound system ganti tempat sampai 3 kali sampai luar biasa untuk membuat ini terbaik. Semoga semua lelahnya dicatat sama Allah menjadi amal jariah, insyaallah ya. Itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita tutup majlis kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.